Bagi para fans mereka, band ini gak cuma soal lagu dan kiprah mereka di luar musik. Mereka adalah ikon dari dunia musik itu sendiri. Band ini telah menyaksikan perubahan dramatis dalam industri musik selama beberapa dekade terakhir, dari pita kaset dan CD hingga era digital yang mendominasi. Ya, band ini terus menghasilkan karya-karya yang memikat, dan lagu-lagu yang timeless bagi para penggemar dari berbagai generasi. Dengan perubahan mode, tren, dan teknologi, mereka tetap setia pada identitas musik mereka sambil mengambil resiko dengan bereksperimen melalui sound dan aransemen musik mereka. Dan pastinya perjalanan band ini bukan tanpa rintangan, dan inilah kisah mereka. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kalau kita ngomongin Bon Jovi, pastinya kita harus ngomongin Jon Bon Jovi. Ya, Jon Bon Jovi mempunyai darah Italia dan Slovakia di dalam badannya. Lahir dengan nama John Francis Bon Jovi Jr. pada tanggal 2 Maret tahun 62 di Perth Amboy, New Jersey, dan tumbuh di Seville yang merupakan sebuah kota kecil di New Jersey. Ayahnya, John Francis Bon Jovi Sr., adalah seorang hairstylist. John pertama kali diperkenalkan kepada musik oleh sang ibu, Carol, yang sangat suka menyanyikan lagu-lagu Marilyn Monroe dan lagu-lagu hits pada zamannya. Ibunya mengenang, "Kami selalu bernyanyi bersama dan dia sangat menyukainya," katanya. Dan di saat umurnya menginjak 7 tahun, John pun mendapatkan gitar pertamanya. Setelah sempat mengambil pelajaran gitar di sebuah toko musik, John pun menghancurkan gitarnya dengan cara melemparnya dari tangga. Dan sejak saat itu, John mengganti hobinya ke football dan mengendarai sepeda motor. Ya, singkat cerita, di saat John menginjak umur 13 tahun, dia pun kembali mencoba mempelajari gitar dengan perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Dan mulai dari sini, John pun mulai serius mempelajari gitarnya. Dan tak lama setelahnya, John juga mulai membentuk band dengan teman-temannya. Mulai dari The Race, Jon Bon Jovi and the Wild Ones, dan Atlantic City Expressway. Ya, Atlantic City Expressway sendiri adalah sebuah band cover yang dibentuk John bersama dengan seorang keyboardis teman masa kecilnya yang bernama David Bryan. Dan satu hal yang selalu membangkitkan semangat John selalu bermimpi untuk menjadi seorang rockstar, dan hal ini sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Setelah memutuskan untuk berhenti sekolah dan berhenti bekerja di sebuah toko sepatu, saat menginjak umur 18 tahun, John mulai mencoba peruntungannya di kota New York. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan bekerja di sebuah studio yang bernama Power Station Recording Studio di Manhattan. Dan selain membuatkan kopi, John menjalankan tugas lain di sela-sela kegiatannya di studio rekaman Power Station yang kebetulan juga dimiliki oleh sepupunya, Tony Bon Jovi. Ya, John mencoba merekam beberapa materi lagu ciptaannya, termasuk sebuah lagu yang berjudul Runaway, yang nantinya akan menjadi kartu as bagi John untuk memasuki industri musik. Tapi, di luar semua ini, usaha John untuk mendapatkan label tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga suatu saat, dia berinisiatif untuk mengunjungi sebuah stasiun radio lokal bernama WAPP, 103.5 FM. John berpikir kalau dia harus mencari seseorang yang mau memutarkan lagunya tanpa label rekaman. Dan setelah bertemu dan berbicara dengan DJ Chip Hubbard dan seorang direktur promosi yang bernama John Lesman, lagu John yang berjudul Runaway diusulkan untuk dimasukkan ke dalam sebuah album kompilasi produksian radio tersebut. Walaupun pada awalnya John tidak begitu antusias, tapi dia tetap memberikan lagu tersebut yang pada saat itu sudah direkam ulang. Ya, dan tak disangka, lagu yang awalnya hanya mendapat pemutaran di radio-radio kecil tersebut mulai mendapatkan perhatian dari radio-radio besar yang juga mulai memutarkan lagu ini. Dan dengan cepat, lagu tersebut menjadi populer dan pada akhirnya mulai mendapat perhatian dari beberapa label. Sementara di tempat lain, John mulai mengumpulkan anggota sementara untuk band barunya. Mulai dari David Bryan, seorang bassis yang bernama Alec John Such,
seorang drummer bernama Tico Torres, dan dia juga meminta bantuan dari seorang gitaris yang juga merupakan teman lamanya yang bernama Dave Snake Sabo. Dan setelahnya, John dan bandnya mulai mempromosikan single Runaway. Ya, tapi sayangnya, Dave Sabo nggak berjalan lama dengan Bon Jovi. Setelah itu, posisinya digantikan oleh Richie Sambora, yang direkomendasikan oleh Alec dan Tico Torres. Lahir dengan nama David Brian Rushbaum pada tanggal 7 Februari tahun 62 di Perth Amboy, New Jersey, dan dibesarkan di Edison, New Jersey. Ayahnya bernama Eddie Rushbaum, yang juga seorang musisi dan memainkan trompet. Dia bersekolah di sekolah dasar di Clara Barton, di mana dia memainkan banyak alat musik, termasuk biola, trompet, dan klarinet. Brian mulai belajar piano pada usia 7 tahun dan bermain keyboard untuk sebuah band yang bernama Transition. Brian sendiri sudah mulai bekerja sama dengan John saat bermain bersama di band Atlantic Expressway. Dan Brian adalah orang pertama yang dihubungi John saat John menerima kontrak rekaman. Dan Brian pun langsung setuju untuk bergabung dan segera meninggalkan bangku kuliahnya. Ya, kampus yang dengan susah payah dia dapatkan, akhirnya dia tinggalin gitu aja demi bermusik bersama John Bon Jovi. Lahir dengan nama Alexander John Such, Alec merupakan keturunan Hongaria dan Jerman. Alec sendiri memulai karir musiknya dengan sebuah band dari New Jersey yang bernama Phantom Opera dan Rock Message, yang juga diisi oleh Richie Sambora. Alec mengenal John Bon Jovi melalui bandnya yang bernama John Bon Jovi and the Wild Ones pada saat Alec mengelola sebuah venue konser yang bernama Hunka Bunka Ballroom. Boleh dibilang juga jika bukan karena Alec, mungkin Bon Jovi tidak akan bertemu dengan Tico Torres dan Richie Sambora. Lahir dengan nama Hector Juan Tico Torres pada tanggal 7 Oktober tahun 53 di New York City. Dia dibesarkan di bagian Colonia Woodbridge Township, New Jersey. Orang tuanya bernama Emma dan Hector yang berimigrasi dari Kuba pada tahun 48. Tico Torres bertemu dengan Alec John Such saat bermain dengan sebuah band yang bernama Phantoms Opera. Dan pertemanan inilah yang membuka jalannya dengan Bon Jovi. Dia mengatakan bahwa penampilan John yang karismatik yang akhirnya membuat Tico tertarik bergabung dengan band tersebut. Lahir dengan nama Richard Stephen Sambora pada tanggal 11 Juli tahun 59 ya di Perth Amboy, New Jersey. Dia adalah putra dari pasangan Joan yang bekerja sebagai seorang sekretaris dan seorang mandor bernama Adam C. Sambora. Richie memiliki darah Polandia dalam tubuhnya. Dia besar di Woodbridge Township, New Jersey. Sempat bermain bola basket saat menginjak sekolah menengah atas. Bahkan, tim kelas 2-nya memenangkan gelar juara negara bagian grup 4 pada tahun 75. Ya, alat musik pertamanya adalah akordeon yang sudah ia mainkan semenjak usia 6 tahun. Dan pada usia 12 tahun, Richie mulai bermain gitar. Richie sangat dipengaruhi oleh musik dan musisi blues dan rock and roll pastinya di tahun-tahun 60-an. Di antara idola-idolanya ada Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Steve Ray Vaughan, Johnny Winter, Jimmy Page, Joe Perry, B.B. King, dan lain-lain. Di luar musik klasik dari Spanyol yang juga menumbuhkan kecintaannya pada gitar Spanyol seumur hidupnya. Mengawali karirnya dengan sebuah band yang bernama Message, dan juga sempat bergabung dengan sebuah band yang bernama Mercy. Dia juga telah memiliki label sendiri saat menginjak umur 19 tahun, yang bernama Dream Disc Records. Ya, bergabungnya Richie dengan Bon Jovi berawal dari telepon yang dia terima dari Alec. Setelah gagal bergabung dengan Kiss, pada suatu hari Richie diundang untuk melihat penampilan Bon Jovi dan langsung terkesan dengan penampilan John. Dan setelahnya, Richie mendekati John di belakang panggung. Ya, tapi walaupun sempat pesimis akan diterima, namun beberapa hari kemudian Richie pun diundang latihan bersama band ini. Ya, intinya, band ini saat itu terdiri dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup tinggi di bidangnya masing-masing. Ya, jadi kalau ada yang bilang, ya sih itu biasa aja tuh mainnya. Ya, mainnya mungkin kurang jauh. Oke, lanjut lagi. Singkat cerita, lagu Runaway pun mendapat perhatian dari dua label rekaman besar, Atlantic Records dan Mercury, yang merupakan anak perusahaan dari Polygram. Dan John pun memilih untuk bekerja sama dengan Mercury. Di satu sisi, dengan chemistry yang sudah berjalan, John pun menawarkan kesempatan ini kepada para member band yang sudah ada pada saat itu.
Dan pastinya semua anggota setuju untuk melanjutkan karir mereka bersama John. Dan nama Bon Jovi sendiri diusulkan oleh Pamela Maher yang merupakan seorang teman dari Richard Fisher yang juga adalah seorang karyawan dari Doc McGhee. Ya tahu ya, Doc McGhee, manajernya Bon Jovi. Ya, nama ini dipilih karena terinspirasi dari nama Van Halen setelah sebelumnya sempat ada usulan nama Johnny Electric. Walaupun pada awalnya mereka tidak begitu antusias dengan usulan nama ini, namun 2 tahun kemudian karena mereka berhasil masuk tangga lagu dengan nama tersebut, akhirnya ya, nama ini mau nggak mau tetap harus bertahan. Dan setelahnya, mereka pun merekam album pertama mereka yang diberi judul Bon Jovi yang dirilis pada tanggal 21 Januari tahun 84. Di dalam album ini juga dimasukkan hit pertama band yang berjudul Runaway yang juga masuk ke dalam 40 besar Billboard Hot 100. Dan album ini mencapai puncaknya di nomor 43 di tangga album Billboard 200. Walaupun tidak sesuai harapan, tapi Bon Jovi terus mengumpulkan para fans melalui klub-klub yang mereka sambangi. Dan setelahnya, mereka menindaklanjuti album ini dengan segera menjadi pembuka untuk Scorpions di Amerika dan Kiss di Eropa, dengan sang manajer Doc McGhee. Setelah menjalani kehidupan tur dan promo selama 2 tahun, pada tahun 85, album kedua Bon Jovi pun dirilis, yang diberi nama 7800 Fahrenheit, single Only Lonely, In and Out of Love, dan sebuah lagu balada yang berjudul Silent Night, berasal dari album ini. Ya, penerimaan album ini lebih baik daripada album pertama mereka, memuncak di nomor 37 di Billboard 200, dan mendapatkan sertifikasi emas dari RIAA. Meskipun penjualan album ini tidak sesuai harapan, tapi mereka kembali melakukan tur dan menjadi headliner di Jepang dan Eropa, dan pastinya tur-tur lain sebagai band pendukung. Setelah 2 album yang boleh dibilang cukup sukses namun belum memenuhi ekspektasi, untuk album selanjutnya, band ini memutuskan untuk mengubah cara kerja mereka dengan mempekerjakan penulis lagu profesional yang bernama Desmond Child, dan mereka memilih Bruce Fairbairn sebagai produser. Dan pada awal tahun 86, band ini memutuskan untuk pindah ke Vancouver, Kanada untuk menghabiskan waktu selama 6 bulan dalam rangka merekam album ketiga mereka yang diberi judul Slippery When Wet, yang idenya didapat setelah mereka mengunjungi sebuah klub tari khusus dewasa di Vancouver. Pada tanggal 16 Agustus tahun 86, dirilislah album ketiga mereka, dan usaha mereka pun gak sia-sia. Album ini nongkrong selama 8 minggu di puncak Billboard 200, dengan 2 single yang sampai saat ini masih menjadi favorit Mimin pastinya, dan para penikmat musik, You Give Love a Bad Name, dan Living on a Prayer. Kedua lagu ini mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100, sehingga Slippery When Wet dinobatkan sebagai album terlaris tahun 87 oleh Billboard, dan Living on a Prayer juga memenangkan MTV Video Music Award untuk Best Stage Performance. Setelah album ini, Bon Jovi telah tampil selama 6 bulan di berbagai arena di seluruh Amerika. Mereka menjadi headliner di Festival Monster of Rock di Inggris, dan mereka mengakhiri tahun tersebut dengan menjadi headliner di 130 pertunjukan dalam Tour Without End. Dan kesuksesan kali ini sungguh luar biasa. Bon Jovi bahkan meraih pendapatan sebesar $28.400.000. Wow, dirupiahin berapa tuh? Itu sendiri ya. Ya, lanjut lagi. Dengan keinginan besar untuk membuktikan bahwa kesuksesan Slippery When Wet bukanlah sebuah kebetulan, Bon Jovi pun menyusul dengan rilisan album keempat mereka, sebuah album yang diberi nama New Jersey, yang dirilis pada tanggal 9 September tahun 88. Dan benar saja, album ini kembali berada di posisi pertama di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. Dengan 5 lagu sekaligus berada di top 10 hits Billboard 100. Di antaranya ada lagu Bad Medicine, I'll Be There For You, Born To Be My Baby, Lay Your Hands On Me, dan Living In A Sin. Dan dengan kesuksesan ini, nama mereka juga semakin menjadi buah bibir saat MTV melarang penayangan video untuk Living In Sin karena konten seksual, dan baru diputar secara intens setelah sempat diedit terlebih dahulu.
Ya, Bon Jovi melakukan tur besar di seluruh dunia. Mereka mengunjungi lebih dari 22 negara dan melakukan lebih dari 232 pertunjukan. Dan Bon Jovi adalah band pertama yang secara resmi disetujui oleh pemerintah Soviet untuk tampil di Uni Soviet. Dan New Jersey menjadi album Amerika pertama yang dirilis secara legal di Uni Soviet. Tapi tur yang panjang dan sangat padat membuat para anggota band kelelahan secara fisik, mental, dan emosional. Mereka pun mulai lelah satu sama lain, dan masalah-masalah kecil pun mulai menjadi besar. Dan akibatnya, setelah tanggal tur terakhir mereka di Meksiko dan juga tanpa rencana yang jelas, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan sejak saat itu, band menyatakan bahwa mereka akan berpisah untuk sementara. Dan selama vakum di tahun 90, para anggota band ini menyibukkan diri mereka dengan proyek mereka masing-masing, tanpa kabar yang jelas untuk kedepannya. Dan Bon Jovi kembali dengan berita tentang pemecatan manajemen, business advisor, dan agen mereka, termasuk sang manajer Doc McGhee pada tahun 91, dengan John yang mengambil alih semua tanggung jawab manajemen dengan menciptakan Bon Jovi Management. Lalu, pada bulan Oktober tahun 91, band ini menuju Pulau Saint Thomas di Karibia untuk mendiskusikan rencana masa depan. Dan setelah berhasil menyelesaikan perbedaan mereka dengan sesi curhat satu sama lain, mereka kembali masuk studio Vancouver Little Mountain bersama Bob Rock dalam rangka untuk mengerjakan album kelima pada bulan Januari tahun 92. Dan setelahnya, album studio kelima Bon Jovi dengan judul Keep the Faith pun dirilis pada tanggal 3 November tahun 92. Ya, album ini boleh dibilang sebagai album yang mewakili awal babak baru dalam sejarah Bon Jovi, dan juga menandai perubahan dalam gaya dan sound dari band ini. Dan pada album ini kita mungkin akan mendengar beat drum yang lebih simple dengan solo gitar yang lebih liar, sound yang lebih simple dan dewasa, dan lirik yang lebih serius. Dan satu hal yang paling menarik perhatian waktu itu adalah gaya rambut baru Jon Bon Jovi. Bahkan ketika John memotong rambutnya, dia menjadi berita utama di CNN. Untuk mempromosikan album Keep the Faith, mereka mencoba hal-hal yang lebih low profile. Memainkan beberapa pertunjukan di klub-klub kecil di New Jersey layaknya awal-awal karir musik mereka, termasuk tampil di MTV Unplugged dengan konsep yang lebih intim. Dan konser ini dirilis secara komersial pada tahun 93 dengan judul Keep the Faith, An Evening with Bon Jovi. Dan album ini berhasil meraih status double platinum dari RIAA. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 94, Bon Jovi kembali merilis album Greatest Hits yang berjudul Crossroad dengan dua lagu baru, Always dan Someday I'll Be Saturday Night. Single pertama dari album ini yang berjudul Always menjadi single terlaris Bon Jovi dan bertahan di posisi 10 besar Billboard Hot 100 selama 6 bulan. Sementara itu, di Inggris, Crossroad menjadi album terlaris pada tahun 94. Dan pada tahun itu, Bon Jovi pun memenangkan penghargaan sebagai band rock terlaris di World Music Award. Tapi, perubahan formasi terjadi untuk pertama kalinya di dalam tubuh Bon Jovi. Pada tahun yang sama, sang basis Alec John Such memutuskan untuk meninggalkan band ini. Alec mengatakan kalau saat itu dia merasa Bon Jovi bukan lagi sebuah band yang bisa dinikmatinya. Dia merasa Bon Jovi adalah sebuah perusahaan dan dia harus bekerja di dalamnya. Ini bukan lagi seperti band yang saya inginkan, katanya. Di satu sisi, perbedaan usia yang cukup jauh di antara Alec dan member lain juga dianggap sebagai masalah besar, khususnya bagi Alec. Dan untuk menggantikan posisi Alec, diajaklah seorang basis yang juga merupakan teman lama dari John, yang bernama Hugh McDonald, yang juga merupakan basis di lagu Runaway. Mengenai kepergian Alec, John mengatakan, tentu saja itu menyakitkan, tetapi saya belajar untuk menerima dan menghormatinya. Fakta bahwa saya adalah orang yang gila kerja, masuk studio, keluar studio, manggung, keluar panggung, ingin berurusan dengan musik siang dan malam, bukan berarti orang lain harus menyesuaikan diri dengan kecepatan itu. Alec sudah lama ingin berhenti, jadi ini tidak terlalu mengejutkan, katanya.
Dan tak lama, pada tanggal 27 Juni tahun 95, These Days pun dirilis. Album ini memulai debutnya di nomor 1 di Inggris dan menghabiskan 4 minggu berturut-turut di posisi teratas. Dan single This Ain't No Love Song berasal dari album ini, selain Something for the Pain, Lie to Me, dan These Days pastinya. Dan setelah kesuksesan besar dari These Days Tour, para anggota Bon Jovi pun berpisah. Namun kali ini, keputusan ini mereka buat secara sadar dan dengan perhitungan terlebih dahulu. Dan Bon Jovi bersatu kembali pada tahun 99 setelah hampir 4 tahun vakum yang juga sempat diwarnai dengan kecelakaan David Bryan yang membuatnya hampir kehilangan jarinya. Ya, para awak Bon Jovi berkumpul kembali untuk mulai mengerjakan album studio selanjutnya. Setelah mulai mengerjakan materi di pertengahan tahun 99, album mereka yang berjudul Crush pun dirilis pada tanggal 13 Juni tahun 2000. Album ini juga menandai kembalinya Bon Jovi dengan menyesuaikan sound dan musik mereka menyambut milenium baru. Ya, single pertama mereka, It's My Life, tercatat sebagai salah satu rilisan tersukses dari band ini dalam satu dekade. Dan juga menjadi simbol umur panjang band ini karena mereka berhasil melewati berbagai perubahan di kancah musik rock mainstream dengan kesuksesan yang mengagumkan. Selain itu, single It's My Life juga membuat Bon Jovi punya pendekatan kepada basis penggemar baru yang lebih muda. Dan dengan ini mereka menerima 2 nominasi Grammy untuk album rock terbaik, Crush, dan penampilan rock terbaik oleh duo atau grup. Dan video untuk It's My Life memenangkan penghargaan My VH1 Music Award untuk My Favorite Video. Pada tahun itu, band ini pun tampil di hadapan 1,1 juta penggemar di 40 arena dan stadion di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Dan saat tur sedang berjalan, Bon Jovi merilis koleksi pertunjukan live dari sepanjang karir mereka dalam sebuah album yang berjudul One Wild Night Live 1985 till 2001. Ini adalah album live pertama dari Bon Jovi. Selanjutnya, para member Bon Jovi mengambil rehat sebentar guna mempersiapkan album studio ke-8 mereka. Namun, pada tanggal 11 September, sebuah kejadian yang telah mengguncang seluruh dunia juga berakibat kepada agenda Bon Jovi. Beberapa hari setelah serangan 2 pesawat ini, John dan Richie mencurahkan perhatian mereka kepada para korban. Mereka turut serta menggalang dana bagi keluarga-keluarga di sekitar kampung halaman mereka yang terkena dampak kejadian World Trade Center. Lalu pada musim semi tahun 2002, mereka pun memasuki studio untuk mulai merekam album ke-8 mereka. Sebuah album yang juga dipengaruhi oleh serangan 11 September tahun 2001. Album yang bernama Bounce, yang dirilis pada tanggal 8 Oktober tahun 2002. Dan setelah berakhirnya Bounce Tour pada bulan Agustus tahun 2003, Bon Jovi pun memulai sebuah proyek sampingan yang niat awalnya adalah untuk memproduksi album yang terdiri dari pertunjukan akustik live, tapi berakhir dengan menulis ulang, merekam ulang, dan menciptakan kembali 12 lagu hits terbesar mereka dengan cara baru dan berbeda. Album kompilasi yang berjudul This Left Feels Right ini dirilis pada bulan November tahun 2003. Dan setelah sebelumnya sempat merilis sebuah setbox yang berjudul 100 Million Bon Jovi Fans Can't Be Wrong, album studio ke-9 mereka yang berjudul Have a Nice Day pun dirilis pada bulan September tahun 2005. Dengan lagu utama yang juga menjadi hits internasional, mencapai 10 besar di Inggris, Eropa, Australia, dan Kanada. Dan pastinya dengan single kedua mereka yang berjudul Who Says You Can't Go Home yang dirilis pada awal tahun 2006. Setelah melakukan tur yang sangat sukses untuk mendukung album Have a Nice Day, yang juga dianggap sebagai tur tersukses setelah Rolling Stone dan Madonna, Bon Jovi melanjutkan kiprah mereka dengan merilis album studio ke-10 mereka dengan judul Lost Highway. Entah sebagai upaya tindak lanjut dari single bernuansa country di album sebelumnya, dalam album ini, sound Bon Jovi sangat dipengaruhi oleh gaya musik country setelah kesuksesan versi country dari single Who Says You Can't Go Home. Album yang digambarkan oleh John sebagai album Bon Jovi yang dipengaruhi oleh Nashville ini menduduki puncak tangga lagu di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang. Single ketiga dari album ini yang berjudul Teen We Ain't Strangers Anymore juga menampilkan penyanyi wanita LeAnn Rimes dan juga memenangkan penghargaan musik CMT untuk kolaboratif Video of the Year pada tahun 2008.
Dan pada tanggal 10 November tahun 2009, mereka kembali merilis album studio ke-11 mereka yang diberi judul The Circle. Setelah 2 album dengan nuansa yang cukup berbeda, untuk album The Circle ini mereka kembali ke akar musik rock and roll. Setelah diikuti dengan rangkaian tur dan pertunjukan yang sangat amat sukses dan cukup melelahkan. Pada bulan Januari tahun 2012, John menyatakan bahwa mereka sedang mengerjakan album studio ke-12 mereka. Setelah sebelumnya juga sempat memainkan secara akustik lagu baru yang akan hadir dalam album selanjutnya. Lalu, tepat pada tanggal 12 Maret tahun 2013, album dengan judul What About Now pun dirilis. Dan album ini dengan segera meraih posisi nomor 1 di Amerika Serikat, Kanada, Austria, Swedia, dan Australia. Yang setelahnya diikuti dengan tur Because Weekend, sebuah tur yang juga mengunjungi Amerika Utara, Eropa, Afrika, Timur Jauh, Australia, dan Amerika Latin. Timur Jauh ini apa sih? Tapi, pada tanggal 2 April tahun 2013, secara tiba-tiba, Richie Sambora meninggalkan tur yang sedang berlangsung karena alasan pribadi yang tidak bisa disebutkan. Walaupun posisinya dalam tur untuk sementara digantikan oleh seorang gitaris session bernama Phil X, kabar tentang keluarnya Richie dari Bon Jovi tak bisa dibendung. Rumor yang tengah beredar adalah bahwa Richie telah dipecat dari band. Tapi pada saat itu, Richie ataupun John membantah rumor tersebut. Kemudian pada bulan November tahun 2014, John mengatakan kepada seorang reporter bahwa Richie Sambora telah resmi keluar dari band. John mengatakan bahwa dia telah keluar, dia sudah pergi, tidak ada dendam, katanya. Dan dilanjutkan dengan kabar kalau John juga sedang menyelesaikan penulisan lagu untuk album berikutnya. Sebuah album yang dibuat tanpa kehadiran Richie untuk pertama kalinya. Di tempat lain, Richie Sambora juga mengatakan, tidak ada dendam lagi dengan saya. Saya mencintai John, dan saya masih melihat kemungkinan untuk kembali, jawab Richie. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2015, album ke-13 band ini yang berjudul Burning Bridge pun dirilis. Sebuah album band yang terdengar lebih seperti album solo ya, menurut saya ya, karena mulai dari sound, part-part gitar, dan lain-lain sepertinya hanya digunakan sebagai pendukung gitu. Tapi ya nggak tahu menurut teman-teman gimana. Ya lanjut dulu. Dan John juga mengatakan bahwa album ini berisi lagu-lagu yang selesai tapi nggak selesai. Ya, gimana ini maksudnya? Dan tak butuh waktu lama, tepat pada tanggal 30 September tahun 2015, John pun mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa album mereka selanjutnya akan diberi judul This House Is Not For Sale. John mengatakan, album ini adalah tentang integritas kami. Integritas itu penting, dan kami berada di titik dalam karir kami di mana kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibuktikan, katanya. Dan pada tanggal 4 November tahun 2016, mereka secara resmi merilis album ke-13 mereka dengan judul This House Is Not For Sale, yang memulai debutnya di nomor 1 di Billboard 200. Dan pada tanggal 13 Desember tahun 2017, diumumkan bahwa Bon Jovi akan dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2018. Dan hal ini juga akan menjadi pertemuan kembali John, Alec, dan Richie. Ya pastinya dengan para personel yang lain. Dan pada akhir Februari tahun 2018 dikonfirmasi bahwa Alec dan Richie akan tampil bersama para anggota lain pada upacara Rock and Roll Hall of Fame 2018. Setelah sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan kembali merilis album selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2019, John mengatakan kalau album berikutnya akan diberi nama 2020. Walaupun sebelumnya telah menjadwalkan tanggal rilis untuk album ini, yaitu pada tanggal 15 Mei tahun 2020, tetapi jadwal rilisan serta tanggal tur yang mengikutinya harus ditunda karena pandemi COVID-19, dan akhirnya tur ini pun harus dibatalkan. Dan album ini sendiri dirilis pada bulan Oktober di tahun 2020. Dan setelahnya, Bon Jovi mengumumkan pada tanggal 7 Januari tahun 2022 kalau mereka akan mulai melakukan tur pada bulan April. Tapi di satu sisi, para kritikus dan pengguna media sosial malah mendiskusikan kualitas dan penampilan vokal John selama tur. Dan juga banyak yang mengatakan kalau performa John dan kualitas suaranya mulai memburuk. Ya wajar sih ya, umurnya juga udah berapa waktu itu? Ya bukan waktu itu sih, paling 2 tahun lalu kan. Dan sejak akhir tur di tahun 2022, John sudah tidak bisa tampil dengan prima, baik dengan Bon Jovi maupun dengan band solonya untuk rangkaian konser Runway Tours. Dan tak lama setelahnya, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2022, diumumkan bahwa anggota dan pendiri Bon Jovi, Alec John Such, telah meninggal dunia. Penyebabnya adalah karena serangan jantung.
Lalu, pada bulan Februari tahun 2023, sang mantan gitaris Richie Sambora membicarakan tentang kemungkinannya untuk bergabung kembali dengan Bon Jovi. Kami sedang membicarakannya. Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak kembali pada saat ini. Maksud saya, John dan saya, kami melakukan sesuatu. Tidak banyak band yang melakukan apa yang kami lakukan. Kami harus keluar dan melakukannya untuk para penggemar, katanya. Dan singkat cerita lagi, setelah berkumpul di Nashville selama 1 bulan dalam rangka merekam album baru, pada tanggal 14 Maret tahun ini, Bon Jovi merilis single yang berjudul Legendary, setelah sebelumnya sempat merilis single dengan tema hiburan. Dan lagu Legendary ini juga merupakan salah satu single utama dari album ke-16 mereka yang dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 7 Juni tahun 2024. Ya, Bon Jovi. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.